kita semua. Perkenalkan, nama saya Fesli Hardanti Pabisa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Biologi angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas unit respirasi praktikum fisiologi hewan. Nah, praktikum fisiologi hewan ini terdapat 5 kegiatan. Sebelum membahas kegiatan-kegiatan yang ada dalam praktikum unit respirasi, perlu kita ketahui apa itu respirasi. Nah, apa itu respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana udara masuk ke dalam paru-paru melalui inspirasi dan dikeluarkan oleh ekspirasi. Adapun alat-alat pernafasan dapat berupa paru, insang, trakea, maupun bentuk lain yang dapat melangsungkan proses pertukaran gas. Pada kegiatan 1, kita akan membahas oksigen dibutuhkan dalam pernafasan. Tujuannya yaitu membuktikan bahwa oksigen dibutuhkan dalam berrespirasi. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada kali ini, yang pertama ada alat, pertama respirometer sederhana, kemudian kapas, kemudian spoit, kemudian stopwatch, dan vaselin. Selanjutnya ada bahan. Bahannya sendiri yaitu yang pertama kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH, kemudian larutan safrain dan hewan uji. Hewan uji ini dapat berupa belalang, katak kecil, kecoa, dan sebagainya. Selanjutnya prosedur kerja. Pertama, timbanglah hewan uji yang telah kita pilih. Kemudian yang kedua, masukkan 1 atau 2 biji kristal natrium hidroksida dan kalium hidroksida ke dalam tabung respirometer sederhana dengan cara membungkusnya dengan kapas. Selanjutnya, masukkan hewan uji ke dalam tabung respirometer, kemudian olesi vaselin pada ujung tabung. Setelah itu, letakkan respirometer pada permukaan yang rata. Setelah meletakkan pipa respirometer pada permukaan yang rata, selanjutnya teteskan larutan eosin ke dalam pipa kapiler tabung respirometer sederhana ini menggunakan spoit. Setelah itu, amatilah pergerakan larutan eosin dengan satuan waktu. Setelah kegiatan 1, kita melangkah ke kegiatan yang kedua, di mana di kegiatan kedua itu pernafasan menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Tujuannya itu untuk membuktikan bahwa di dalam pernafasan dihasilkan karbon dioksida atau CO2. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada alat, yaitu sedotan plastik dan gelas piala. Selanjutnya bahan yang akan kita gunakan ada air kapur jenuh dan air suling. Selanjutnya prosedur kerja. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat larutan air kapur jenuh. Caranya, ambil air suling, kemudian campurkan dengan kapur, aduk hingga rata dan diamkan semalaman. Setelah semalaman, saring air kapur, kemudian masukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Untuk tahapan selanjutnya yaitu ambil air suling dan air kapur, masukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan, kemudian diamkan dan tutup dengan rapat. Selanjutnya, tiuplah air suling dan air kapur menggunakan sedotan plastik yang telah disiapkan dengan waktu 5 menit, kemudian amati perubahan apa yang akan terjadi. Oke, untuk kegiatan yang ketiga yaitu pernafasan menghasilkan hidrogen oksida atau H2O. Tujuannya untuk membuktikan bahwa di dalam proses respirasi menghasilkan hidrogen oksida atau H2O. Alat dan bahan yang akan kita gunakan hanya simpel, yaitu menggunakan cermin. Cara kerjanya itu ambil cermin, kemudian tiup cermin tersebut, amati apa yang terjadi pada cermin tersebut. Selanjutnya kegiatan yang keempat yaitu oksidasi jaringan. Tujuannya itu untuk membuktikan bahwa di dalam jaringan organ berlangsung proses oksidasi. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama alat ada spoit, stopwatch, dan alat diseksi 1 set. Kemudian bahannya ada metilen blue, natrium klorida 0,7%, dan katak sawah. Selanjutnya cara kerjanya itu suntikan 2-3 metilen blue 1:1000 dengan larutan iosotin 0,7 natrium klorida ke dalam kantung-kantung limfa sebelah dorsal katak. Dengan adanya oksidasi yang cepat, metilen blue tidak akan menjadi berwarna.
Setelah 30 menit, bunuhlah katak dan periksa bagian jaringan dan organ darah, jantung, otot, pankreas, limfa, dan ginjal. Kemudian, apabila jaringan telah mati, maka warna biru ini akan kembali setelah kembalinya oksigen. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan 5, permeabilitasi paru-paru terhadap gas. Tujuannya itu untuk mengetahui permeabilitasi paru-paru terhadap gas. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada alat yaitu benang pengikat, alat diseksi 1 set, kemudian pembara dan tabung reaksi. Selanjutnya ada bahan yang pertama larutan kanji 0,5%, 1%, dan 5%. Kemudian bahan yang kedua ada larutan buffer pH 4, pH 7, dan pH 9. Kemudian larutan iodin lugol dan aquades. Selanjutnya prosedur kerja langkah pertama yang harus kita lakukan ialah ikatlah paru-paru katak di daerah bronkus setelah menekan keluar gas yang terkandung di dalamnya. Kemudian potonglah paru-paru yang diikat tadi, kemudian letakkan padanya pemberat dan tenggelamkan ke dalam air karbonat di dalam tabung reaksi. Dan yang terakhir yaitu perhatikan perubahan-perubahan apa yang terjadi pada paru-paru tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan pada unit respirasi fisiologi hewan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.